Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Baik para alumni SMA, SMK, dan MA Hidayatullah yang berbahagia, para peserta daurah marhala ula se-Kepulauan Riau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dan terakhir ini kita akan melihat dan mendengarkan materi ta'aruf kelembagaan dan penugasan. Ta'aruf ini bertujuan untuk kembali mengingatkan atau mengenalkan terkait dengan lembaga atau organisasi Hidayatullah kepada seluruh para alumni. Dan Pak Amri yakin para alumni insya Allah semuanya mengenal dan mengingat apa itu Hidayatullah. Kemudian selain ta'aruf kelembagaan, pada kesempatan ini juga kita akan membahas apa itu penugasan, bagaimana bentuk penugasan, dan apa komitmen dari penugasan. Baik para peserta yang kami cintai, pertama tamhid sebagai pengantar dari materi ini, kita sama-sama membaca atau melihat surat As-Saff ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Quran surat As-Saff ayat ke-9. Kemudian yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami utus engkau ya Muhammad selain sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Kedua ayat ini merupakan pengantar sebagai spirit bagi kita semua bahwa pada hakikatnya diri kita, para alumni SMA, MA, dan SMK Hidayatullah di Kepulauan Riau merupakan generasi penerus risalah Rasulullah, risalah kenabian, dan keberadaannya senantiasa menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini merupakan acuan bagi kita sebagai seorang alumni, apatah lagi sebagai seorang kader Hidayatullah dimanapun berada. Kemudian ta'aruf kelembagaan. Hidayatullah. Hidayatullah adalah organisasi massa Islam yang berazaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kita ketahui bersama, di awal-awal perintisan atau pendirian Hidayatullah di kampus Gunung Tembak, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Hidayatullah bermetamorfosa, berubah-ubah dari organisasi sosial menjadi organisasi massa dan menjadi organisasi massa Islam semenjak Musyawarah Nasional di tahun 2000. Hidayatullah berazaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah serta mengikuti manhaj nabawi
dengan pola dasar sistematika wahyu sebagai manhaj gerakan tarbiyah dan dakwah. Jadi Hidayatullah ini adalah organisasi massa Islam yang berazaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah serta mengikuti manhaj nabawi dengan pola dasar sistematika wahyu sebagai manhaj gerakan tarbiyah dan dakwah. Ini Hidayatullah. Manhaj gerakan tersebut yaitu menanamkan kesadaran bertauhid. Ini dalam surat Al-Alaq 1-5. Kemudian menumbuhkan fikrah dan akhlak Qur'ani dalam surat Al-Qalam. Meningkatkan kualitas spiritual atau tarbiyah ruhiyah dalam surat Al-Muzammil. Membangkitkan gerakan dakwah surat Al-Mudatsir dan mewujudkan Islam kaffah dalam surat Al-Fatihah. Urutan-urutan inilah yang disebut pola dasar sistematika wahyu yang menjadi manhaj gerakan tarbiyah dan dakwah Hidayatullah. Visi dan misi Hidayatullah. Hidayatullah sebagai organisasi massa Islam tentu memiliki visi, mempunyai target. Apa visi Hidayatullah? Yaitu membangun peradaban Islam. Artinya melaksanakan atau manifestasi nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Mau berangkat sekolah tentu ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Mau kerja bakti juga ada unsur-unsur keislaman di dalamnya. Dan seluruh kegiatan-kegiatan kita senantiasa bermuara kepada kultur atau peradaban Islam. Selain memiliki visi, Hidayatullah juga memiliki misi Hidayatullah. Artinya membangun peradaban Islam sebagai salah satu bentuk visi, maka itu diterjemahkan dalam bentuk misi Hidayatullah, yaitu 1. Melahirkan kader-kader yang berkualitas. Apa tujuan siswa SMA, MA, dan SMK yang sekolah di sekolah-sekolah Hidayatullah atau sekolah di pendidikan integral Hidayatullah? Salah satunya adalah ingin melahirkan kader-kader yang berkualitas. Kemudian yang kedua, membangun komunitas Islami. Dengan adanya kampus-kampus Hidayatullah, ya baik kampus Batu Haji di Batam, kampus Tanjung Uncang, kampus Marina juga di Batam, kampus di Karimun, kampus Hidayatullah di Bintan, di Lingga, di Anambas, dan lain sebagainya, hatta di seluruh Indonesia, itu dalam rangka membangun komunitas Islam. Di situ diperagakan kultur dan peradaban Islam, sholat berjamaah, berhalaqah, kerja bakti bersama, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua, menjalankan kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, kepemudaan, kewanitaan, dan lain secara profesional. Artinya selain melahirkan kader yang berkualitas, membangun komunitas Islami, kita juga memiliki misi menjalankan kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, kepemudaan, dan kewanitaan. Keempat, membangun sinergi kerjasama dengan segenap komponen umat Islam. Makanya Hidayatullah itu senantiasa selalu bekerja sama dengan segenap atau organisasi-organisasi umat Islam yang lainnya. Kemudian kelima, berperan atau berkontribusi secara aktif dalam melaksanakan proses pembaharuan tajdid di bidang pemikiran Islam. Keenam, mengajak pemerintah dan umat untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban Islam, berperadaban mulia. Dan terakhir,
misi Hidayatullah adalah mendorong segenap elemen bangsa untuk mewujudkan kemaslahatan dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah visi dan misi Hidayatullah sebagai organisasi massa yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, apa jati diri Hidayatullah? Hidayatullah sebagai organisasi massa Islam tentu memiliki jati diri. Apa itu jati diri Hidayatullah? Satu, sistematika wahyu sebagai manhaj, tarbiyah, dan dakwah. Kemudian kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, Al-Harakah Al-Jihadiyah Al-Islamiyah. Keempat, Imamah dan Jamaah. Kelima, Jama'atun minal muslimin. Dan terakhir, Wasatiyah. Inilah jati diri Hidayatullah. Artinya Hidayatullah memiliki identitas, memiliki ciri khas yang di situ menjadikan Hidayatullah sebagai organisasi massa Islam yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mainstream gerakan Hidayatullah. Gerakan mainstream atau kita sering sebut gerakan utama Hidayatullah adalah pendidikan dan dakwah, tarbiyah wa dakwah. Di bidang pendidikan, Hidayatullah telah memiliki lembaga pendidikan integral Hidayatullah, baik dari jenjang prasekolah, PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Sedangkan di bidang dakwah, Hidayatullah secara intens, secara kontinu, secara terus-menerus telah menyebarkan dai-dainya hingga ke daerah minoritas dan pedalaman di seluruh pelosok Nusantara. Nah, kita para alumni SMA, MA, dan SMK Hidayatullah juga merupakan daiyah yang seyogyanya siap dan bersedia melaksanakan tugas untuk menyebarkan risalah Nabi di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian oleh karena itu, kampus-kampus atau pesantren Hidayatullah selain berfungsi sebagai tempat mendalami ilmu agama wajib ain diniyah dan ilmu umum wajib kifayah, juga berfungsi sebagai miniatur peradaban Islam. Jadi mainstream gerakan atau gerakan utama Hidayatullah itu adalah pendidikan dan dakwah. Kemudian proses tarbiyah dan dakwah itu senantiasa diperagahkan, dilaksanakan di kampus-kampus, sehingga kampus itu juga berfungsi sebagai miniatur peradaban Islam. Di kampus-kampus Hidayatullah harus terlaksana peradaban Islam sebagai bentuk wujud dan manifestasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kepemimpinan kampus Hidayatullah. Fungsi kampus, visinya adalah menjadikan kampus sebagai miniatur peradaban Islam. Kemudian bagaimana mewujudkan kampus-kampus Hidayatullah sebagai miniatur peradaban Islam? Maka dikejawantahkan, diwujudkan dalam bentuk misi. Yang pertama, kampus sebagai wilayah pelaksanaan syariah dan kepemimpinan Hidayatullah. Makanya di Hidayatullah itu biasanya di kampus-kampus itu sebagai wujud pelaksanaan syariah, sholat berjamaah, berhalaqah, kerja bakti bersama, dan lain sebagainya. Ini juga sebagai wujud terlaksananya kepemimpinan Hidayatullah. Kemudian misi yang kedua, kampus sebagai pusat pekaderan calon pemimpin Hidayatullah. Ananda para alumni lulusan SMA, MA, dan SMK Hidayatullah khususnya di Kepulauan Riau ini itu sudah dididik, dibina, dan dikader
untuk menjadi calon pemimpin Hidayatullah. Kemudian ketiga, kampus sebagai pusat peragaan dakwah. Jadi kampus-kampus kita ini ya, dari apa yang kita dakwahkan kepada masyarakat, kepada umat, maka peragaannya adalah di kampus. Kalau kita mendakwakan sholat berjamaah, maka contohnya peragaannya ada di kampus. Kemudian yang terakhir, kampus sebagai pusat pengembangan ekonomi dan kemandirian jamaah. Inilah wujud kepemimpinan kampus. Kampus memiliki fungsi, kemudian visinya kampus sebagai miniatur peradaban Islam, kemudian diterjemahkan dalam misi, sehingga kampus-kampus itu betul-betul mencerminkan visi atau melaksanakan visi peradaban Islam. Selanjutnya, penugasan kader. Selain fungsi dan misi kampus, salah satunya adalah sebagai pusat perkaderan calon pemimpin Hidayatullah, sehingga sekolah-sekolah yang berada di kampus-kampus Hidayatullah, baik itu jenjang SMA, MA, SMK, sampai perguruan tinggi Hidayatullah, wajib melahirkan kader dan calon pemimpin Hidayatullah masa depan. Jadi kampus itu selain punya fungsi, misi, dan salah satunya adalah sebagai pusat perkaderan calon pemimpin Hidayatullah. Nah, bagaimana para alumni, seluruh siswa SMA, MA, SMK yang ada di Kepulauan Riau ini, yang telah mengenyam, yang telah mengikuti proses pembelajaran, mengikuti kegiatan pendidikan, pembinaan dan perkaderan di kampus-kampus, maka para alumni atau sekolah-sekolah ini wajib melahirkan kader dan calon pemimpin Hidayatullah di masa depan. Maka daripada itu, para alumni lulusan pendidikan integral Hidayatullah sejatinya adalah seorang kader dan pemimpin Hidayatullah yang siap dan bersedia melaksanakan tugas perjuangan atau penugasan sebagai wujud, sebagai bentuk, sebagai loyalitas komitmen penerus risalah Nabi dan organisasi Hidayatullah. Spirit penugasan. Kenapa kita harus menjalankan atau melaksanakan penugasan atau siap menerima tugas setelah kita lulus dari sekolah di Hidayatullah? Yang pertama, sebagai seorang khalifah, ya. Para alumni itu sudah dididik, sudah dibina, dan sudah dikader. Dan ketahuilah Ananda bahwa kita ini sebenarnya adalah seorang khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pemimpin. Surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahdu bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang ketiga, sebagai seorang dai dan daiyah. Surat Fussilat ayat ke-33. Wa man ahsan qawlan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qalu innani minal muslimin. Dan yang keempat, sebagai penerus risalah Nabi, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Apa tujuan dari penugasan ini? Satu, sebagai wujud atau bentuk keberhasilan pendidikan dan perkaderan Hidayatullah. Yang kedua, sebagai komitmen dan kualitas seorang kader. Dan yang ketiga,
regenerasi pemangku amanah di Hidayatullah. Keempat, tercapainya visi membangun peradaban Islam. Kelima, lahirnya generasi-generasi Islam yang siap mengemban amanah umat. Jika para alumni, para lulusan SMA, MA, dan SMK siap menjalankan atau melaksanakan tugas, maka itu sebagai bentuk atau wujud keberhasilan pendidikan dan perkaderan Hidayatullah. Kedua, sebagai wujud komitmen atau loyalitas dan kualitas seorang kader. Kemudian ketiga, di Hidayatullah lahirnya generasi-generasi Islam yang siap mengemban amanah umat. Jadi penugasan ini atau pemberian tugas itu mempunyai spirit dan tujuan tersendiri, sehingga para ananda diharapkan siap bertugas, siap melaksanakan penugasan, dan insya Allah itu akan menjadikan antuna semua sebagai generasi-generasi Islam yang akan mengemban amanah umat Islam. Bagaimana penugasannya? Pertama, pengabdian di seluruh unit kerja atau amal usaha milik Hidayatullah. Jadi penugasan itu dalam masa 1 tahun itu bisa mengabdi di seluruh unit kerja. Misalnya di sekolah dasar atau SD Hidayatullah, SMP Hidayatullah, bahkan SMA Hidayatullah, atau di amal usaha milik Hidayatullah seperti minimarket, koperasi, laundry, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, melanjutkan kuliah di perguruan tinggi Hidayatullah. Itu juga bentuk penugasan. Dan ketiga, tugas kuliah atau tugas belajar sesuai kebutuhan, kepentingan Hidayatullah. Jadi misalnya si A tidak menjalankan pengabdian atau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi Hidayatullah, tapi si A ditugaskan kuliah di sebuah perguruan tinggi berdasarkan penugasan karena kebutuhan dan kepentingan Hidayatullah itu tersendiri. Selanjutnya, terakhir pertanyaan-pertanyaan, dan harapan saya jawablah dengan jujur dan bertanggung jawab. 1. Siapkah Ananda menerima dan melaksanakan penugasan di Hidayatullah? 2. Jika tidak siap, apa alasannya dan bagaimana komitmen Ananda? 3. Jika penugasan, tugas apa yang menjadi pilihan Ananda? 3 pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur dan bertanggung jawab. Demikian alhamdulillahirabbil alamin, materi ta'aruf kelembagaan dan penugasan ini Pak Amri sampaikan dengan singkat karena Pak Amri yakin bahwa kita semua sudah mengenal dan mengetahui Hidayatullah sebagai organisasi masa Islam yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita juga sudah mendengarkan, menyimak pemaparan para materi, para ustadz-ustazah sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini perlu kita renungkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Jika antuna semua meyakini bahwa melaksanakan tugas merupakan salah satu wujud dan bentuk komitmen
loyalitas kita di lembaga perjuangan Islam, maka janganlah kita ragu. Mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian kita berusaha menjadi kader Hidayatullah yang sejati, yang siap mengemban amanah dakwah, yang siap melaksanakan tugas keumatan. Dari kesiapan antuna semua, maka Pak Amri doakan semoga kita semua, ananda semua, para lulusan SMA, MA, dan SMK Hidayatullah di Kepulauan Riau ini senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan petunjuk, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siap dengan ridhonya, dengan namanya untuk melaksanakan tugas-tugas di Hidayatullah. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, pemaparan yang kurang jelas. Yang benar itu dari Allah, yang keliru dan salah itu dari Pak Amri sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.